Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini adalah gambar ilustrasi mengenai transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha. Apa sih yang disebut dengan transaksi, antar entitas? Itu adalah ketika entitas induk melakukan, transaksi kepada entitas anak berupa penjualan misalnya, nah itu disebut dengan transaksi hulu. Sementara kalau misalnya sebaliknya dari entitas anak kepada entitas induk, misalnya melakukan perbaikan jasa, penyediaan jasa gitu, itu disebut dengan transaksi hilir. Oke, jadi itu adalah perbedaannya transaksi antara entitas induk yang dilakukan kepada entitas anak disebut transaksi hulu, sementara yang dilakukan entitas anak kepada entitas induk disebut dengan transaksi hilir. Bagaimana dengan transaksi yang terjadi antar entitas? Nah, itu disebut dengan transaksi lateral. Jadi transaksi lateral itu adalah transaksi antar entitas anak. Tapi dalam, materi kali ini kita akan fokus kepada transaksi entitas induk dengan entitas anak. Nah, dalam PSA ke-65, laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, entitas induk maupun entitas anak akan disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini adalah gambar dari konsep konsolidasi. Ada entitas induk dengan beberapa entitas anaknya, ada entitas anak B, ada entitas anak A. A dan B maksud saya. Kemudian mereka melakukan transaksi masing-masing baik transaksi hulu, transaksi hilir maupun transaksi lateral. Nanti ketika menyajikan laporan keuangan itu akan laporan keuangan disajikan dari berupa laporan keuangan konsolidasian. Mengapa? Sebab mereka ini adalah suatu kelompok usaha atau satu entitas tunggal. Oke, jadi satu entitas tunggal ini nanti akan menghasilkan satu laporan keuangan yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Berbagai macam transaksi nanti akan disesuaikan antara, baik kita transaksi dengan entitas induk dengan entitas anak, begitupun sebaliknya. Nah, transaksi penjualan persediaan misalnya, kita masuk kepada transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induknya bagaimana? Nah, kalau misalnya terjadi penjualan antara entitas induk dengan entitas anak, keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi sampai persediaan tersebut belum terjual ke perusahaan non-afiliasi. Jadi misalnya perusahaan induk menjual kepada anak perusahaan A. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut belum bisa direalisasi selama perusahaan A tersebut belum menjual kepada perusahaan lain yang non-afiliasi. Oke, jadi kemudian dampak terhadap jalan eliminasinya adalah jika sudah terjual maka dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Kalau sudah terjual ya, gitu. Nah, bagaimana dengan, kalau belum terjual? Maka penjualan yang dan beban pokok penjualan harus diakui entitas induk harus dieliminasi. Oke, penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Kita masuk ke contoh supaya lebih jelas. Skenario 1 kalau misalnya seluruh persediaan terjual. Jadi PTP itu adalah PT induk melakukan penjualan kepada PTS yaitu adalah anak perusahaannya. Oke, persediaannya seharga 6 juta ini dijual ke PTS senilai Rp10.000.000. Maka PTS akan mencatat Rp10.000.000 ini sebagai dengan beban pokok penjualan. Kemudian PTS menjual lagi kepada perusahaan lain non-afiliasi sebesar Rp16.000.000. Karena seluruh persediaannya sudah terjual, maka PTP melakukan penghapusan terhadap penjualan dan beban pokok penjualan yang dilakukan ke PTS. Jurnalnya adalah penjualan pada beban pokok penjualan. Ini jurnal penghapusan ya. Kan biasanya penjualan itu ada di mana? Ada di kredit. Beban pokok penjualan ada di debit, kemudian dibalik sehingga nilainya menjadi 0. Ini adalah tabel konsolidasiannya. Kita bisa lihat di sini penjualan, beban pokok penjualan, baik PTP maupun PTS.
Ini jadi sebelum konsolidasi ini nilainya, lalu kemudian ada eliminasi yang ini, dimasukkan ke dalam sini jadi konsolidasiannya akan muncul di laporan konsolidasinya penjualan 16 juta, beban pokok penjualannya 6 juta rupiah. Jadi, penjualan yang tercatat itu adalah penjualan yang dilakukan PTS kepada perusahaan non-afiliasi. Sementara beban pokok yang tercatat adalah beban pokok penjualan dari PTP ke PTS, PT induk ke PT anak. Nah, bagaimana kalau persediaannya belum terjual seluruhnya? Sama tadi, PTP menjual 10 juta kepada PTS, beban pokok penjualannya adalah 6 juta. Tapi belum terjual, karena belum terjual maka dicatat PTS sebagai persediaan 10 juta rupiah. Karena belum terjual, PTS belum berhasil menjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka PTP akan membuat jurnal untuk mencatat bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Dari mana 4 juta? 4 juta ini adalah laba. Laba itu kan penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Jadi penjualan 10 juta dikurangi beban pokok penjualannya 6 juta, hasilnya adalah labanya 4 juta. Kemudian persediaan harus dieliminasi sebesar 4 juta rupiah ini. Penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 4 juta ini. Oke. Ini adalah tabel dari laporan keuangan konsolidasiannya. Hanya akan muncul sebesar persediaan nilainya 6 juta rupiah. Kenapa? Karena belum ada penjualan yang dilakukan oleh PTS kepada non perusahaan afiliasi. Oke.